Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azanallahu iyyakum. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama membaca peringatan-peringatan dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara-perkara yang terkait dengan tazkiyatun nufus dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatun Nufus, dan melanjutkan pertemuan dari pekan sebelumnya masih di dalam pembahasan pasal yang keempat terkait dengan masalah ubudiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk bab yang keempat yang dibawakan judul oleh penulis di sini, bab majaa fil musara'ah ilal khairat. Bab tentang dalil-dalil yang datang memerintahkan untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam bab ini penulis hafizahullah taala membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, di antara musibah yang menimpa kita adalah sikap taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Ini musibah. Tidak jarang di antara kita yang bersikap demikian. Kita banyak lalai, banyak menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang kita mampu kerjakan. Oleh karena itu banyak peringatan di dalam Al-Quran Al-Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut, dan perintah agar bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bersegera di dalam melakukan kebaikan, al-musara'ah fil khairat, ini termasuk di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90.
Sebelumnya di dalam ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria. Allah taala berfirman, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah tentang kisah Zakaria. Idz nada rabbahu, ketika Zakaria menyeru Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, la tadharni fardan, janganlah engkau biarkan aku sendirian, tidak memiliki keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan permintaan dia Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki baginya istrinya yang tadinya mandul, dijadikan istrinya mampu melahirkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat mereka, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami raghaban, dengan penuh harap, wa raghaba wa rahaba, dan dengan penuh rasa khawatir, harap-harap cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, ini ayat yang dibawakan oleh muallif, penulis kitab ini, mengawali pembahasan tentang al-musara'a fil khairat, dan kita akan bacakan sebagian penjelasan tafsir dari ayat ini. Saya bacakan tafsir dari tafsir Sa'di. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di antara sifat-sifat orang-orang saleh, Zakaria dan para nabi yang lainnya, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, ayyubadiruna ilaiha wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah. Maksudnya al-musara'a fil khairat, bergegas di dalam kebaikan, maksudnya mereka adalah orang-orang bersegera menuju kepada kebaikan tersebut, ya. Bersegera di dalam menuju kepada kebaikan tersebut, wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah, dan mereka senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut di waktu-waktunya yang utama. Berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut di waktu-waktu yang utama.
wa yukmilunaha 'alal wajhil la'iqil ladzi yanbaghi, dan mereka berusaha menyempurnakan kebaikan-kebaikan tersebut 'alal wajhil la'iqil ladzi la yanbaghi, sesuai dengan yang sepantasnya, seharusnya. Dan inilah hendaknya setiap kita di dalam melakukan satu ketaatan. Kita berusaha mengerjakan ketaatan di waktu-waktu yang utama, dan kita kerjakan dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Wala yatrukuna fadilatan yaqduruna 'alaiha, dan mereka orang-orang saleh, para nabi, mereka tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan yang mereka mampu untuk kerjakan. Yaqduruna 'alaiha, ya. Setiap keutamaan yang bisa mereka kerjakan, mereka tidak tinggalkan. Ini menunjukkan ya semangat yang kuat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Illan tahazu al-fursa fiha, tidaklah mereka membiarkan ada suatu keutamaan yang mampu mereka kerjakan, melainkan mereka gunakan waktu itu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk mereka kerjakan. Ini makna dari al-musara'ah fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya setiap ada kesempatan Allah berikan kepada kita dan kita punya kemampuan di dalamnya, maka hendaklah kita bersegera, ya, tidak menunda-nunda di dalam amal-amal soleh, ketaatan yang bisa kita kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, raghaban wa rahaba. Ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba. Raghaban itu artinya dengan penuh harapan, wa rahaba artinya dengan penuh kecemasan, atau kalau bahasa kita harap-harap cemas. Inilah doanya orang-orang saleh. Ay yas'alunana al-umur al-marghub fiha min masalihid dunya wal akhirah. Maksud dari menyeru Allah, memohon kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, kata Syekh Sa'di rahimahullah, maksudnya mereka orang-orang saleh, mereka senantiasa meminta kepada kami perkara-perkara yang mereka inginkan. Mereka meminta kepada kami perkara-perkara yang mereka inginkan min masalihid dunya wal akhirah, dari berupa kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Orang-orang saleh mereka di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memohon dengan penuh harap, ya. Sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan dunia mereka maupun kebaikan akhiratnya. Ini makna dari raghaba. Yad'unana raghaba, berdoa memohon kepada kami dengan penuh harap, artinya benar-benar mengharapkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik kebaikan dunia mereka maupun kebaikan akhiratnya. Warahaba, kalau pakai ra tadi berharap, kalau pakai ha artinya dengan rasa takut atau rasa khawatir atau cemas. Warahaba dengan penuh rasa cemas. Maksudnya di sini wa yata'awwadzuna bina, dan mereka berlindung kepada kami, kepada Allah, memohon perlindungan penjagaan kepada Allah, minal umuril marhubi minha,
dari perkara-perkara yang mereka takutkan, meminta perkara-perkara yang mereka inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia akhirat, dan mereka memohon berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perkara-perkara yang marhum yang mereka takutkan menimpa mereka. Yang mereka takutkan min madarid darain, dari perkara-perkara yang akan membahayakan baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ad-darain, dua negeri maksudnya, ad-dunya wal akhir. Inilah ikhwani wa akhwati a'azanullah iyakum, di antara sifat-sifat para nabi dan orang-orang saleh. Mereka bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka ketika berdoa kepada Allah, mereka berdoa dengan penuh kekhusyuan, penuh kesungguhan, benar-benar mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat mereka, dan berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan dunia maupun akhirat mereka. Wahum raghibuna rahibun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berharap di dalam permintaan-permintaan kebaikan mereka. Rahibuna, dan orang-orang senantiasa takut dan khawatir atas keburukan-keburukan yang menimpa mereka. Dan inilah diantara bentuk dari rukun ibadah kita. Ya. Ada ar-raja wal khauf, ada berharap, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita punya semangat di dalam beribadah, dan al-khauf, takut dari keburukan-keburukan yang menimpa kita dari azab Allah dan kemurkaannya, sehingga kita punya dasar untuk menahan dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah wal iyadzu billah. La ghafiluna lahuna wala madluna, mereka bukanlah orang-orang yang lalai dari doa-doa mereka, lahuna, yang bermain-main di dalam doa mereka, madluna, mereka orang-orang yang hanya berpangku tangan dari doa-doa mereka, tidak berusaha atas apa yang mereka minta. Ini bukan sifat orang-orang saleh. Bukan sifat orang-orang saleh, orang-orang yang berdoa dengan main-main, lalai dengan doa-doanya. Dia meminta tetapi dia tidak paham apa yang dia minta. Dia berdoa tapi dengan bermain-main. Meminta kepada Allah dengan bermain-main, tidak serius, dengan bercanda, dengan bernyanyi, berjoget dan seterusnya. Itu bukan sifat orang-orang saleh. Tidak ada raghaban wa raghaba. Doanya bukan dengan harap dan cemas. Kita lihat orang-orang yang demikian, mereka tidak mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang mereka panjatkan. Itulah orang-orang yang lalai dari doa-doa yang mereka panjatkan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang senantiasa khusyuk, ay khadi'ina mutadzallilina mutadarri'in. Maksudnya mereka orang-orang senantiasa menundukkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, tunduk kepadanya. Wa hadza likamali ma'rifatihim li rabbihim, dan ini semua menunjukkan, kata Sa'di, kesempurnaan pengetahuan mereka kepada Rabb mereka, kesempurnaan ilmu mereka kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, sehingga mereka mampu bersikap demikian. Ikhwani wa akhwati a'azanakum, insyaallah kita lanjutkan pada azan. Sudah masuk saya.
Ya, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif di dalam pembahasan ini, yaitu tentang al-musara'ah ilal khairat, bersegera menuju kepada amalan-amal kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi, di mana mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Mereka mengerjakannya di waktu-waktu yang utama, dan tidak ada satupun kebaikan yang mampu mereka kerjakan melainkan mereka gunakan kesempatan untuk melakukannya. Dan mereka berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap kepada Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat mereka, wa rahaba, dan dengan penuh rasa takut, cemas kepada Allah dari keburukan-keburukan dunia maupun akhirat yang menimpa mereka. Sehingga doa-doa yang mereka panjatkan adalah doa yang penuh dengan kekhusyuan, doa yang tidak dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan main-main dan berpangku tangan. Itu bukan doanya orang-orang saleh. Kemudian beliau membawakan ayat yang berikutnya, yaitu di dalam surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasiba alladzina ijtarahu sayyi'at." Apakah orang-orang yang telah membuat as-sayyi'at, kejahatan, mereka menyangka an naj'alahum, bahwasanya kami akan menjadikan mereka kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beramal saleh. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan mereka menyangka Allah akan jadikan mereka keadaannya seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh amat buruk apa yang mereka sangka itu. Di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang bergelimang di dalam dosa dan dia malas di dalam menunaikan hak-hak Allah Rabbul Alamin. Kata Syekh Sa'di, maksudnya apakah orang-orang yang bergelimang di dalam dosa dan malas di dalam menunaikan hak-hak Rabb mereka, kemudian mereka menyangka bahwasanya Allah akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, akan diperlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti orang-orang yang menunaikan hak-hak mereka dan menjauhi larangan-larangannya. Orang-orang yang berbuat dosa itu tetap saja mengedepankan hawa nafsu diri mereka. Dengan kata lain, apakah mereka mengira kedua golongan tersebut sama saja baik di dunia maupun di akhirat? Tentu jawabnya tidak sama. Tentu tidak sama keadaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang dia banyak melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, banyak menyia-nyiakan hak-hak Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengatakan sa'a ma yahkumun, amat buruk apa yang telah mereka tetapkan mereka sangka tersebut. Teramat buruk perkiraan dan dugaan mereka, dan amat buruk keputusan mereka tersebut. Ya. Karena ketetapan tersebut bertentangan dengan ketetapan yang dibuat oleh Allah, Hakim yang paling adil, dan juga bertentangan dengan akal dan fitrah yang sehat. Bahwasanya fitrah manusia tentu tidak menyamakan antara orang-orang yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang tidak bersemangat atau banyak menunda kebaikan-kebaikan tersebut. Bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan mendapatkan pertolongan, kebahagiaan dan pahala baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan kebaikan yang mereka lakukan. Sedangkan orang-orang yang berkelimang dalam dosa akan mendapatkan azab, murka, penghinaan dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kembali di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak sama keadaan orang-orang yang dia banyak melalaikan hak-hak Allah di dalam kehidupannya dan orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh memperhatikan hak-hak Allah di dalam kehidupannya. Maka tidak sama keadaan yang Allah berikan baik di dalam kehidupan dunia mereka maupun nanti lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat mereka. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal, maksudnya untuk melakukan amal-amal kebaikan, sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Bersegeralah di dalam melakukan amal-amal kebaikan
sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran munsiya, tidaklah kalian senantiasa menunggu-nunggu melainkan kefakiran yang senantiasa melupakan. Aw ghaniyan mudghiya, atau kekayaan yang membuat kedurhakaan. Aw maradan mufsida, atau sakit yang merusak. Aw haraman mufannida, atau masa tua yang menjadikan badan kurus. Aw mautan muhjiza, atau kematian yang dia datang dengan secara tiba-tiba. Awid dajjala fasyarru ghaibin yuntawar, atau dajjal, maka seburuk-buruk perkara yang gaib yang ditunggu-tunggu. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah malapetaka yang besar dan perkara yang sangat menyakitkan. Ikhwani wa akhwati azanallah iyakum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk bersegera di dalam melakukan amal-amal ketaatan sebelum datangnya 7 perkara. Sebelum kita mendapatkan 7 perkara. Yang pertama adalah fakron, kefakiran, kemiskinan yang akan menjadikan manusia banyak melupakan hak-hak Allah. Yang kedua adalah ghaniyan, ghinan, kekayaan mudghiyah yang banyak menjadikan manusia bersikap angkuh atau sombong. Yang ketiga adalah maradan mufsida, yaitu sakit yang banyak merusak tubuh manusia sehingga manusia tidak mampu menyempurnakan ibadahnya kepada Allah karena sakit yang dideritanya. Au haraman mufannida, kemudian yang keempat adalah haram masa tua yang menjadikan tubuh manusia lemah sehingga tidak mampu menyempurnakan ibadahnya. Au mautan mujhiza, atau kematian yang datang secara tiba-tiba sehingga seseorang tidak sempat bertobat kepada Allah wal iyad billah. Awid dajjal, atau yang keenam adalah dajjal, dan dajjal ini kata Nabi adalah syarru ghaibin yuntazar, perkara gaib, perkara yang nanti akan terjadi yang ditunggu oleh manusia. Seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu itu dajjal. Kemudian yang ketujuh adalah as-sa'ah, yaitu datangnya hari kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu adalah sebuah malapetaka yang besar dan yang menyakitkan. Untuk memahami hadis ini, ya, saya akan bacakan penjelasan hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal sab'an." Bersegera kalian mengerjakan amalan-amalan kebaikan, ketaatan sab'an sebelum datangnya 7 perkara. Al-mubadarah hiya al-musabaqah wal musara'ah fil a'mal. Yang dimaksud dengan al-mubadarah, kata badiru, adalah al-musabaqah wal musara'ah, berlomba-lomba dan bersegera. Itu makna dari al-mubadarah. Badiru artinya bersegera dan berlomba-lomba, berkejar-kejaran sehingga tidak didahului oleh yang lain. Itu makna dari badiru. Ya, artinya berlomba-lomba dan bersegera fil a'mal, di dalam mengerjakan sesuatu. Itu makna dari badiru. Ya. Kalimat badiru dalam bahasa Arab mengandung makna kita saling berkejar-kejaran. Ada perkara-perkara yang kita kejar. Seolah-olah Nabi mengatakan sebelum datangnya 7 perkara tersebut, ya, kalian harus berlomba-lomba, berkejar-kejar melakukan amal kebaikan sebelum tertinggal oleh 7 perkara tersebut, sebelum kedahuluan datangnya 7 perkara tersebut. Wa makna badiru ay sari'u wa sabiqu fil a'mal qabla an yushghilakum saghilun. Dan makna badiru bersegera
Berlomba-lomba, ay sari'u wasabiqu, bersegeralah dan berlomba-lombalah kalian di dalam mengerjakan amalan-amalan sebelum kalian disibukkan dengan kesibukan. Sebelum kita mendapatkan perkara-perkara yang menyibukkan sehingga kita tidak mampu lagi untuk berbuat. Wa yahullu bikum hailun, dan sebelum kalian terhalangi oleh perkara yang menghalangi sehingga kita tidak mampu mengerjakan amalan tersebut. Yahulu bainakum wa bainal qiyam bil a'mali salihat wal qurbat. Perkara-perkara yang menghalangi kalian sehingga kalian tidak bisa mengerjakan amal-amal kebaikan, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa hadzal amru bil mubadarah yadullu ala adamir rukun wat taswif wat ta'jil wat ta'khir. Perintah untuk berlomba-lomba bersegera ini dijelaskan di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari bersantai-santai, menunda-nunda, ya, mengakhir-akhirkan amalan kebaikan. Nanti saja, seperti itu. Ya. Seolah-olah Nabi, jangan kamu lakukan demikian, jangan ditunda-tunda, bersegera melakukan kebaikan. Wa khasatan fi umurin akhirah, lebih-lebih dalam urusan-urusan akhir. Hendaklah seorang muslim bersegera di dalam urusan-urusan kebaikan akhiratnya. Selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah berikan peluang, kemampuan, maka hendaklah dia kerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya. Fal muwaffaq huwa alladhi yubadiru wa yusari'u wa yajiddu. Orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang-orang yang dia bersegera, bergegas, ya, bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yajtahidu qabla an tuhita bihi al-awaiq, dan dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan sebelum dia dihalangi oleh perkara-perkara yang menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Wa dzakara ba'dul ulama anna hadzal hadis qalu hal yantadhiruna illa faqran munsiya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 perkara yang itu bisa menyebabkan seseorang, ya, tidak mampu untuk beramal atau menyempurnakan amal kebaikan yang dia kerjakan. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu faqran munsiya, kefakiran yang menjadikan seseorang banyak lupa, banyak lalai. Apa maksudnya? Ai innal faqra yunsi sahibahu at-ta'a wal ibadah. Kefakiran yang Allah berikan kepada seseorang itu menjadikan orang, ya, lupa pada ketaatan dan ibadah. Wa dzikrillahi ta'ala min syiddatihi, dan banyak lupa berzikir kepada Allah karena beratnya kefakiran yang dia hadapi. Kenapa? Linsyghalihi bi talabil fuquti wa rizqil iyali an dzalik. Karena dia disibukkan untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya dengan sebab kefakiran tersebut. Ada orang-orang demikian yang diuji oleh Allah dengan kefakirannya, ya, sehingga dia sibuk di dalam, ya, mencari rezeki, dan itu asalnya bukan perkara yang dilarang, tetapi itu menjadi tercela ketika itu banyak melalaikan dari ibadah-ibadah, apalagi sampai meninggalkan perkara-perkara ibadah yang diwajibkan, banyak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kefakiran yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diminta berlindung darinya, dan kita berusaha untuk bersegera dalam beramal sebelum datangnya kefakiran yang demikian. Banyak melalaikan manusia, melupakan manusia dari amal ketaatan, dari beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tabaatil insan annahu idza ibtuliya bi faqrin syadidin faqad yunsihi hadzal faqru al-amala lil akhirah. Di antara tabiat manusia, umumnya kebanyakan dari sifat manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, apabila dia diuji dengan kefakiran yang sangat,
dengan kefakiran, kemiskinan yang sangat, maka hal tersebut menjadikan dia lupa untuk menyiapkan amal untuk akhiratnya. Karena sibuk di dalam mencari dunia, maka dia banyak melalaikan amal akhiratnya. Wa hadza yadullu dalalatan wadihah ala dha'fil iman insan. Dan ini menunjukkan dengan jelas tentang kelemahan manusia. Wa sur'ati taghayyuri halihi li taghayyuri dzurufi 'indah. Dan betapa cepatnya manusia itu berubah terkait dengan keadaan yang menimpanya. Kemudian yang kedua yang diingatkan oleh Nabi, kenapa kita perlu bersegera di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan? Yang kedua, kata Nabi, adalah aughinan mudghiyan, atau kekayaan yang menjadikan orang bersikap melampaui batas. Aughinan mudghiyan, kekayaan yang menjadikan orang melampaui batas, ay muqi'un lil insan fit tughyan. Maksudnya kekayaan yang menjadikan manusia bersikap melampaui batas. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah darinya. Kama huwa ma'lumun anal ghina sababun litughyan wal fasad. Sebagaimana sudah banyak diketahui bahwasanya kekayaan itu banyak menjadikan manusia banyak bersikap angkuh, membuat kerusakan. Kekayaan yang Allah berikan terkadang menjadikan seseorang bersikap angkuh, bersikap melampaui batas karena kesombongannya, karena kekayaannya, wal fasad, dan banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Faqad yara sahibuhu annahu istaghna an ibadati rabbih jalla wa ala. Maka orang yang diberikan ujian kekayaan, dia melihat bahwasanya dia tidak butuh lagi untuk beribadah kepada Allah jalla jalla. Dia sudah tidak butuh Allah, tidak mengenal Allah. Makanya terkadang seseorang ya, ketika diuji dengan kekayaan, dengan kecukupan, dan ketika diuji dengan kesempitan, ya, dia lebih dekat kepada Allah ketika mendapatkan ujian-ujian kesempatan karena butuhnya dia kepada Allah Rabbul Alamin. Karena fitrah manusia, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan tekanan hidup, pasti dia butuh bantuan, dan dia akan banyak mengingat Allah karena kebutuhannya. Berbeda ketika seseorang diberikan kecukupan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sifat demikian. Kekayaan yang menjadikan seseorang dia bersikap melampaui batas karena tidak merasa butuh kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, wal iyadu billah. Fayaksuru biada'il wajibat, sehingga dia pun banyak menyanyiakan di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, wa yatasahalu fil muharramat, dan dia banyak bermudah-mudah di dalam mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan. Menggampangkan perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, karena kekayaan yang dimiliki. Illa man asamahu rabbul bariyat, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan kekayaannya. Wa ma dzaka illa li suhulati tawaffuri ma yahtajuhu min muladzatid dunya wa syahwatiha. Kenapa orang-orang yang kaya banyak melakukan hal-hal yang demikian? Ya. Merasa sombong, berbuat kerusakan melampaui batas, banyak menyanyiakan hak-hak Allah, banyak bermudah-mudah di dalam perkara-perkara yang diharamkan. Hal itu kata beliau di sini karena mudahnya dia di dalam meraih apa yang dia butuhkan, dan mudahnya dia di dalam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan perkara-perkara yang dia inginkan dari dunia. Ketika dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, hal itu banyak menjadikan manusia bersikap melampaui batas, sombong dengan apa yang dia miliki, sehingga dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita perlu bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan?
Perkara yang ketiga yang bisa menghalangi seseorang dari amal kebaikan adalah maradan mufsida, penyakit yang itu banyak merusak. Qauluhu maradan mufsida, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang merusak ay mufsidan lil badan li syiddatihi wa quwwatihi. Maksudnya penyakit yang merusak tubuh manusia karena kuatnya sakit tersebut, ya beratnya parahnya sakit yang dia alami. Itu merusak tubuh, fayakunul marad sababan mani'an min ada'i ba'dil ibadat wa ta'at wal qurbat ila rabbil bariyah. Sehingga rasa sakit yang dihadapi seseorang yang kita dapati itu menyebabkan seseorang ya tercegah dari menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan amal-amal ketaatan, menunaikan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah ketika kita mendapati kesakitan atau mendapati kondisi sakit tersebut. Ya. Amal-amal ibadah yang mungkin bisa kita kerjakan di waktu kita sehat, ya tidak mampu kita kerjakan dengan sempurna dengan baik ketika sakit datang pada kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan sebelum datangnya sakit yang akan menghalangi melemahkan kita dari ibadah, maka bersegeralah kita dalam beribadah melakukan kebaikan. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu haraman mufannida. Haram itunya masa tua, ya. Keadaan tua renta, ya. Ayyusibuhu al-kharab wal hadyan wa khiffah fil aqli li haramin asabahu wa i'tarahu. Maksudnya dia menimpa kelemahan, ya, kepikunan, ya, lemah di dalam akalnya karena dia masuk dalam masa tua. Fayaksuru khata'uhu, maka dia banyak ya melakukan kesalahan-kesalahan, maksudnya gerakan-gerakan yang mungkin kurang sempurna karena kelemahannya di masa tua, ya. Wa yaqillu tamyizuhu wa tarkizuhu wa tafkiruhu, kemudian ya konsentrasinya, kemampuan dia untuk berpikir juga semakin melemah, semakin berkurang. Wa takhallatu aqwaluhu af'aluhu mimma asabahu min haramin wa kharafin, kemudian mungkin ucapannya, perbuatannya ya banyak melakukan kesalahan-kesalahan karena sudah pikun. Hal ini sebagaimana didapati orang-orang sudah mencapai usia tertentu, mungkin bicaranya sudah mulai banyak ya salah-salah kata, salah ucap, ya ingatannya sudah semakin lemah, dia pikun dan seterusnya, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian yang membuat kita lemah di dalam melakukan amal ketaatan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mautan mujhizan, kematian yang dia datang secara tiba-tiba. Mautan mujhizan ay al-maut al-mufaji was-sari'. Mautan mujhizan maksudnya adalah kematian yang datang secara tiba-tiba begitu cepat. Walladzi ya'tihi baghtatan duna sabiqi indzar, kematian yang datang secara mendadak tanpa adanya peringatan sebelumnya. Orang meninggal tanpa adanya peringatan sebelumnya. Bihaitsu yajhazu ala hayatil insan, di mana itu mengagetkan kehidupan manusia. Imma bihaditsin sira mufajin, baik itu karena adanya suatu kejadian yang datang secara tiba-tiba, au jaltatin hadatin nas'alullaha, atau perkara-perkara yang datang secara mendadak yang kita berlindung kepada Allah darinya. Fakam min insanin kharaja min baitihi wa ba'da sa'atin raja'a mahmulan 'alal akfa 'alal aktafi. Betapa banyak di sini dikatakan
manusia atau orang yang dia keluar dari rumahnya dalam beberapa hitungan jam, ternyata dia pulang dalam keadaan sudah dikafan. Artinya kita tidak menyangka keadaan kehidupan dan akhir dari kehidupan seseorang. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat walafiat karena suatu kejadian, kecelakaan atau yang lainnya, dia pulang ke rumah dalam keadaan sudah dikafan. Ya. Waqad katsura mautul fuja'ah fi zamanina hadza. Dan sungguh kematian-kematian yang mendadak itu banyak terjadi di zaman kita sekarang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan semata-mata dengan pertolongan Allah Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Ini perkara yang kelima yang hendaknya senantiasa kita berhati-hati, dan kenapa kita perlu bersegera di dalam beramal saleh sebelum datangnya kematiannya tiba-tiba yang kita tidak menyangkanya. Kemudian yang keenam yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awid dajjal. Yang keenam adalah dajjal, sebelum datangnya dajjal. Ay khurudu dajjal, maksudnya sebelum keluarnya dajjal. Fasyarru ghaibin yuntazar, maka dajjal ini adalah perkara ghaib, karena sesuatu yang belum nampak pada zaman kita, sesuatu yang ghaib, yuntazar yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Artinya nanti suatu saat pasti akan terjadi. Ya. Fa fitnatud dajjal fitnatun 'azimah, hadzara minha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata. Fitnah dajjal adalah fitnah yang besar. Ini bencana yang besar. Keluarnya dajjal ini sebuah musibah, sebuah bencana, fitnah yang besar. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Wal anbiya as-sabiquna kulluhum hadzaru umamahum minha, dan para nabi-nabi terdahulu, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengingatkan umat-umat mereka dari fitnah yang besar ini, yaitu fitnah dajjal. Li hadits Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya tidak pernah ada sebuah fitnah yang terjadi di muka bumi ini sejak Allah menciptakan anak keturunan Adam, fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Ini fitnahnya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah yang terjadi di muka bumi ini sejak Allah ciptakan anak keturunan Adam, sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu dajjal. Dan bahwasanya Allah azza wa jalla, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia nabi tersebut memperingatkan umatnya dari dajjal. Jadi tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal ini. Wa ana akhirul anbiya, dan aku adalah nabi yang paling terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la muhalah, dan dajjal itu pasti akan keluar di tengah-tengah kalian, tidak diragukan. Ini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dajjal itu akan datang, akan keluar di tengah-tengah kalian kaum muslimin, la muhalah, tidak diragukan lagi.
Fa in yakhruju wa ana baina adhhurikum, apabila dia Dajjal keluar sedang aku masih ada di tengah-tengah kalian, kata Nabi, fa ana hajijun likulli muslim, maka aku akan menjadi benteng tameng yang menghalangi bagi setiap muslim, sehingga seorang muslim akan mendapatkan keamanan dari fitnah tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Wa in yakhruju min ba'di, adapun apabila dia keluar sesudahku, dan Dajjal akan keluar nanti, apabila dia keluar sesudahku, kata Nabi, fakullu hajijun binafsi, masing-masing akan menjaga diri, masing-masing akan menjaga dirinya. Wallahu khalifati ala kulli muslim, nah Allah menjadi penggantiku bagi setiap muslim. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum tentang fitnah Dajjal, fitnah yang agung, fitnah yang besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk bersegera di dalam melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah yang besar ini. Dan karena besarnya fitnah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di setiap akhir salat kita, sebelum kita salat, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Fil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian telah melakukan tasyahud, falyasta'id billahi min arba', maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu, dengan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahannam. Ini yang pertama. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Ini yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah di dalam kehidupan maupun kematian. Ini yang ketiga. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini yang keempat. Ini 4 perkara yang senantiasa kita berlindung kepada Allah, dan Rasulullah SAW perintahkan kita untuk menyebutkannya, berdoa dengannya di setiap akhir salat kita, di tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian yang terakhir, perkara yang terakhir, yang ketujuh yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awisa'ah, atau datangnya hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, maka kiamat itu adalah petaka yang besar dan yang sangat pahit keadaannya. Qalu as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar, ay al-qiyamah asyaddu ad-dawahi wa aqta'uha wa as'abuha. Maksudnya dari kiamat, bahwasanya hari kiamat adalah perkara yang sangat memberatkan, menyusahkan. Wa amar ay aktsaru mararah min jami'i ma yukabiduhul insan fid dunya minasyada'id liman ghafila an amriha. Maksudnya sangat menyakitkan, yaitu perkara yang sangat menyakitkan bagi manusia di dalam kehidupan dunia, melebihi perkara-perkara berat yang menimpanya, liman ghafila an amriha, yaitu bagi siapa saja yang dia lalai dari urusan kiamat, tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Walam yu'adda laha iddataha bitta'ati wal ibadati wal qurbat qabla hululiha wa qudumiha, dan dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapinya,
dengan amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah dan amal-amal qurbat yang mendekatkan diri kepada Allah sebelum kiamat menimpanya mendatanginya. Fasa'atu ma'aduhum alladhi yujazuna fihi bima yastahiqun was-sa'atu a'zam wa aqsama mimma lahiqahum minal azabi yauma badr. Inilah tentang hari kiamat yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan musibah petaka yang besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidaklah menjumpai hari kiamat ini kecuali orang-orang yang buruk, min syararil khalq, makhluk-makhluk yang paling buruk, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini 7 perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita merenungkan perkara ini dengan baik-baik, maka sudah semestinya kita untuk bersegera di dalam melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi kita tidak mampu melakukannya ketika 7 perkara ini datang kepada kita. Imma itu sakit yang banyak melupakan, imma itu kefakiran yang itu banyak menjadikan manusia lupa dari beribadah kepada Allah karena sibuk di dalam mengejar dunia karena kefakirannya, atau sebaliknya kekayaan-kekayaan yang banyak menjadikan manusia sombong karena merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sakit yang menimpa manusia sehingga menyebabkan tubuhnya lemah sehingga dia tidak mampu menyempurnakan ibadahnya dan amal-amal ketaatan yang biasa dia kerjakan di kala sehatnya, atau masa tua yang menjadikan dia hilang kemampuannya di dalam ibadah kepada Allah, atau kematian yang datang tiba-tiba yang dia tidak pernah persiapkan sebelumnya, yang tidak pernah ada peringatan-peringatan sebelumnya sehingga kita tidak sempat memperbaiki diri bertobat kepada Allah, atau datangnya Dajjal, dan Dajjal ini adalah fitnah yang besar yang hampir-hampir tidak selamat dari fitnah tersebut kecuali orang-orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentang datangnya hari kiamat, yang mana ini adalah petaka yang besar. Mudah-mudahan ini semua menjadi nasihat bagi kita semua, bagi saya pribadi dan bagi antum semua, untuk bersemangat di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala senantiasa menolong kita untuk memperbaiki diri kita dan untuk memberikan taufik kepada kita di dalam beramal saleh, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala mudahkan kita di dalam menempuhnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.